can call me Eka. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Inggris saya. Reading in material. The third strap, Eco-Kyle, recently resound its first round of space funding, totaling 500 billion. This substantial capital injecting was impeded accolade across the core department, finance, marketing, and operation. From a marketing preference, the team decided to adopt a digital-first strategy. The primary goal is to screen brand every among environmental causes growing in social campaign that embrace the product, unique value, proposition, sustainable, recoverable, pound cash, the marketing budget with option to average a high ROI return of investment to get target advertising. In portion management, Eco-Cal faced a more complex challenge. The mirrored for the rail manufacture process to manage weights and record production costs. This requires the supply chain to partner only with certified sustainable vendor. The operation team helped to implement new quality control protocols, ensuring that output meet both ethical and customer standard without increasing the lead time significantly. The finance department, led by the CFO, with responsibility for the budget, allocation, and managing cash flow. The main focus was on financial forecasting to project future fins and managing kind liquidity. They also had calculated the cost of goods sold (COGS) accurately to set a competitive yet profitability pricing strategy. The discussion into having in R&D, research and development, development, we drive back to answer like with long-term financial goals. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan. Yang pertama adalah tugas bahasa Inggris, ujian Word Introduction, Mid Test English 1 dengan nama saya yaitu Eka Rama Saputra. Yang pertama adalah nomor 1. Untuk soalnya compression wages, wage seed funding, and what was the total amount the initial seed funding requires by account. Jadi di sini soalnya itu menjelaskan tentang apa sih itu tentang seed funding dan berapa penghasilan yang berhasil didapatkan pendanaan awal. Nah, untuk jawabannya adalah establishing operation and product development across after raising Intel startup capital. Eco-Kyle went Apple to raise 5 million in seed financing. Jadi pendanaan awal seed funding adalah modal pertama yang dikumpulkan oleh perusahaan rintisan untuk mengembangkan operasional dan produknya. Eco-Kyle berhasil mendapatkan pendanaan awal sebesar 5 juta dolar. Nomor 2. What is the unique value proposition and unique value proposition insight by the marketing team? Nah, soalnya ini menjelaskan tentang tim pemasaran ini menekankan ataupun apa sih yang dikerjakan. Jadi, he marketing site Eco-Kyle unique value proposition of train sustainable recoverable pound chest email at environmental consumer. Nah, jadi tim pemasaran ini menekankan proporsi nilai untuk Eco-Kyle yaitu menawarkan casing ponsel yang berkelanjutan seperti daur ulang dan ditujukan untuk konsumen terhadap pedulinya lingkungan. Jadi
konsumen itu memberikan dampak dan juga sebuah implementasi supaya kita tuh bisa mendaur ulang semua barang-barang yang bisa digunakan. Soal yang ketiga, in operation management, what key process did EcoKyle adopt to reduce production cost? Nah, dalam operasionalnya ini prosesnya seperti apa? Nah, EcoKyle ini tuh EcoKyle adoption of a lean manufacturing process focus on counting production cost and eliminating waste. For this EcoKyle, focus operation the supply chain to work with sterilized sample vendors alongside quality control produce. Dalam manajemen profesional ini, EcoKyle menekankan proses lean manufacturing untuk mengurangi biaya produksi yang menghilangkan pemborosan. Perusahaan juga menstrukturisasi rantai pasokan atau supply chain agar pekerja sama dengan pemasok bersertifikat ramah lingkungan serta menekankan prosedur pengendalian kualitas yang baru. Soal selanjutnya, what wise the main responsibility of the finance department reading future in night? Jawabannya saya adalah the finance department primarily responsibility for foreign finance with its corporation reason and controlling liquidity finance. So department qual a large budget a waste flow and adjust investment, exploration, and development. Departemen Keuangan bertanggung jawab utama untuk memprediksi kinerja keuangan di masa depan, termasuk memperbaikan pendapatan, menjaga likuiditas, serta mengatur alokasi anggaran agar arus kas tetap terjaga dan investasi dalam penelitian serta pengembangan dapat dilakukan dengan baik. Jadi, kita sebagai Departemen Keuangan itu tetap mengontrol dan juga bertanggung jawab supaya apa? Supaya bisa berkelanjutan dan tetap alokasi anggarannya itu tepat. Jadi nggak korupsi ataupun apapun itu tidak akan terjadi. Yang kedua, the article mention the marketing budget with option for a high ROI, return on investment. Jawaban saya adalah will. On that, a positive and well organization has great operational, the planning and system designed for production of the ration pound cash could be negative overly impact as planning and system design for production of ration pound cash could try. Jadi ROI penting untuk dievaluasi karena menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam kampanye pemasaran. Dengan mengetahui ROI, nah, perusahaan dapat menilai apakah strategi pemasaran yang dilakukan efektif dan layak diteruskan perlu diperbaiki agar dana yang digunakan penghasilan keuangan dapat lebih optimal. Jadi ROI ini sangat penting untuk dievaluasi karena tidak sembarangan supaya kita tuh gak asal untuk ROI positif. Jadi ROI itu nggak hanya positifnya saja, tapi juga ada negatifnya. Jadi semua harus di-planning dengan baik dan benar. Soal yang selanjutnya adalah apa itu cost of goods sold atau chaos, dan mengapa tim operational management perlu menghitungkan cost of goods sold atau COGS secara akurat sebelum menetapkan pricing strategi. Cost of goods simply driven of the expense ensured in the production of sold gold to maintain a competitive yet profitable pricing strategy. The operation management team net work calculation. Nah, cost of goods sold atau harga pokok penjualan adalah biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang dijual oleh perusahaan. Tim operasional perlu menghitungkan harga pokoknya dengan tepat agar tidak menentukan strategi harga kompetitif tetapi tetap menghasilkan laba, serta memastikan biaya produksi bekerja atau berjalan secara efisien. Jadi penting juga untuk sistem COGS atau Cost of Goods Sold ini juga sangat penting untuk manajemen dan juga memajukan sistem pelayanan perusahaan. Soal selanjutnya yaitu critical things patient for query question. Apa itu lean manufacturing and supply chain? Mengapa operasional memutuskan untuk melakukan lean manufacturing dan memenuhi supply chain? Menurut Anda, trade-off atau kompromi apa yang paling mungkin dihadapi oleh manajemen dalam perusahaan ini?
Jadi jawaban saya adalah lean manufacturing leads to the production system amid the waste production and events and quality environment. The operation some plan on the different lean manufacturing system and create the supply chain that products cost limited waste and create a supply possible thereof this scenario by events such a period and when super cost and supply dash system direction of model silicon prof. Jadi lean manufacturing ini adalah sistem produksi yang bertujuan untuk mengurangi pemborosan serta meningkatkan efisiensi, kualitas, dan tim operasional berencana untuk menerapkan sistem lean manufacturing dan merancang ulang rantai pasokan atau supply chain agar bisa menekankan biaya produksi, menghilangkan limbah, dan bekerja sama dengan pemasok yang ramah lingkungan. Namun kompromi atau trade-off yang mungkin terjadi dalam situasi ini adalah waktu penyesuaian yang lebih lama, biaya awal yang tinggi, serta kemungkinan terjadinya keterlambatan pemasokan selama proses transaksi menuju sistem yang lebih efektif. Jadi, 5 ini adalah sistem produksi yang bertujuan untuk apa sih? Untuk mengurangi pemasokan dan juga pemborosan yang berlebihan serta efisiensi waktu dan juga efisiensi dalam anggaran. Itulah presentasi dari saya mengenai tentang soal dan juga ujian PTS dalam bahasa Inggris kali ini. Jadi bagi teman-teman dan juga Bapak Ibu ataupun pemirsa yang ada di rumah, barangkali kalau misal ada yang kurang difahami tentang eh, cara penjelasan ataupun cara materi yang saya bawakan, mungkin bisa dikoreksi ataupun nanti akan saya tambahkan tentang subtitle. Jadi bagi teman-teman semua bisa memahami tentang apa yang saya bacakan juga apa yang saya terangkan, presentasikan tentunya dapat dipahami. Nah, cukup sekian presentasi saya dalam bahasa Inggris ini. Terima kasih banyak. Thank you so much for tugas ini supaya selesai dan mendapatkan hasil yang maksimal dan lulus lah. Nah, thank you. Dak pasar larangan tuku suku. Aku Mas Eka, matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.